Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Hadirin kaum muslimin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Muttaqin yang saya muliakan, mudah-mudahan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah dan yang Maha Suci. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagaimana biasa, alhamdulillah kita masih diberikan taufik dan hidayah dan juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir duduk bersama-sama di majelis taklim ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka mencari ilmu agama untuk bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman ilmu kepada kita. Mudah-mudahan dikuatkan iman Islam kita dan juga mudah-mudahan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali taklim kita yang mana pada pertemuan kali ini insyaallah masih membahas, mengkaji, meneruskan penjabaran daripada salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wahdaniyah, yang mana wajib bagi setiap mukmin, wajib bagi setiap muslim untuk mengimani, mengetahui, memakrifatkan dan juga mengiktibarkan sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah dan yang wajib tersifati oleh sifat wahdaniyah, artinya wahdaniyah, dan Allah Subhanahu wa taala esa. Sifat Allah Subhanahu wa taala esa. Af'al, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala esa. Wahdaniyah fid dzat, wahdaniyah fis sifat, wahdaniyah fil af'al. Menyambung dengan masalah yang kemarin, kita masih membahas tentang hal-hal kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan, kejadian-kejadian yang tidak semestinya terjadi
mendatangkan sesuatu selain daripada Allah tidak. Bahkan seorang nabi, bahkan seorang rasul, bahkan seorang malaikat, bahkan seorang wali, seorang kiai, seorang ustaz, seorang dukun, seorang paranormal dan yang lain-lain tidak bisa menciptakan sesuatu, tidak bisa mendatangkan sesuatu, tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa memberikan manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu. Ya, walaupun kita pegang keris ya nggak apa-apa, tekadnya bukan ke keris, betul. Kita pegang kelapa nggak jadi masalah, karena tekad kita bukan ke kelapa, ya kan? Kita punya batu merah delima atau pandan wangi, ya, atau pandan Sumatera. Nah, yang gampang ini pandan Sumatera ini betul-betul ada yang ngasih tadi. Ya, katanya kalau dipakai, kenapa? Ini pandan Sumatera, aku jawab dari Sumatera. Iya, kan di sini ada dibilang, iya sih, tapi dari Sumatera katanya. Boleh. Ini pandan Sumatera. Katanya kalau untuk orang tani bagus. Kenapa? Bisa usir tikus. Wah, kata saya masa iya sih batu ini bisa usir tikus. Bener kata begini, benar. Masa takut sih dia tikus sama batu begini? Nah, bakalan. Ya, bukan tekadnya ke batu. Ya kan? Jangan mengendekkan ke batu. Ada lagi kalau kita pas jarang beli apa namanya kulit kayu yang seperti kulit ular itu. Kalau di Jawa banyak ya. Apa itu? Kulit kayu. Nanti kita kalau jalan ke sana itu kadang-kadang apa? Kita lihat kulit kayu seperti sisik ular itu. Ini katanya supaya ular dan tikus takut katanya kalau ditaruh di sawah. Begitu. Ya. Nggak bakal takut lah. Kenapa? Yang menakutkan, yang menghilangkan, yang mengadakan, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat hanya Allah. Nah, bagaimana kalau hubungannya dengan ikhtiar? Kalau ikhtiar ya silakan beli aja, pasang aja, tapi jangan takut, jangan segede selembar dua lembar supaya di partner sawahnya pakai kayu itu. Insya Allah gak bakalan masuk itu. Nah, ini lagi ada katanya Pak Garam, kalau misalkan satu tempat ya dikasih garam itu ulang gak bakalan melewat katanya. Emangnya kayak zaman dulu gitu kalau pakai suling pakai itu namanya itu garam begitu dia lewat bul gitu. Yang enggak, karena termin aja pelan-pelan masuk aja. Kenapa? Karena garam tidak bisa menciptakan, mendatangkan atau menolak sesuatu. Tetapi kalau ikhtiar silakan. Kalau ikhtiar silakan, mudah-mudahan paling begitu. Ya kan? Kata orang tua, kalau misalnya kita kajakan nih, kalau nggak mau hujan, itu tolong Bu dibalikin. Apa asupan itu? Tahu nggak asupannya? Asupan, kalau orang sudah bilang asupan itu katanya dipajang dibalikin katanya, atau pakai bajunya dibalikin katanya nggak bakalan turun hujan. Tetap aja walaupun dibalikin juga tetap hujan aja turun. Apa urusannya dengan pakai baju dibalik-balik? Malu dia sama kamu. Wah, kenapa pakai baju terbalik? Ini kata kiai dia, kata kiai, kata dukunnya harus pakai baju terbalik katanya. Waduh, bikin susah orang-orang. Begitu hujan gede, mengatakan nggak beres. Tetapi kalau masalah itu ya silakan, asal silakan mencari apa namanya ikhtiar syariat, nggak jadi masalah, dengan catatan asal tidak menghendakkan selain Allah yang dapat menolak atau mendatangkan sesuatu. Paling tabarukan
buktinya para wali kerisnya baik, mantap-mantap, keris kalau muncul, keris bagus sosok seperti dilempar. Jadi apa tuh? Jadi tamuan. Ya, dulu itu dibagi kawan ya. Nah ini sekali lagi kita bahas masalah amrul khariqun lil ada. Ada beberapa bagian kemarin yang sudah kita bahas ya. Yang pertama adalah pandangan dari hukum agama bagaimana caranya mengerjakan daripada amrul khariqun lil ada tersebut, ataupun timbulnya amrul khariqun lil ada tersebut. Ada kejadian yang di luar kebiasaan yang terjadi pada diri calon nabi, namanya irhas. Ada satu kejadian yang di luar ada kebiasaan yang timbul dari seorang rasul ataupun nabi, namanya mukjizat. Ada amrul khariqun lil adat yang terjadinya pada diri seorang wali, namanya karomah. Irhas, mukjizat, karomah halal hukumnya. Ada juga satu kejadian di luar adat kebiasaan yang terjadi pada orang-orang yang soleh, namanya maunah, halal hukumnya. Ada kejadian yang di luar kebiasaan pada diri seorang orang mukmin yang fasik, kagak sholat, kagak puasa, suka pakai celana pendek, pusernya kemana-mana, pahanya kemana-mana, kelihatan, tapi kok manjur ya? Tapi kok manjur? Ya. Amrul khariqun lil adat itu namanya ihanah dan itu hukumnya haram. Makanya jangan suka gembira kadang-kadang. Orang nggak sholat, nggak puasa itu hebat ya gitu. Omongannya baco, omongannya selalu benar gitu. Awas, hati-hati. Ketika dia tidak taat kepada aturan agama, ketika dia menyalahi aturan agama ataupun melalaikan perintah agama, itu bukan satu keistimewaan, bukan satu karomah kemuliaan, tetapi itu adalah satu penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hukumnya haram. Kemudian apabila terjadi amrul khariqun lil adat tersebut pada diri seorang kafir, maka itu dinamakan istidraj dan hukumnya haram. Yang kedua, kemarin bagaimana ditinjau dari sudut pandang agama, dari apa dia bisa menghasilkan ataupun dapat mencapai daripada amrul khariqun lil adat tersebut. Ini berbagai macam cara, dengan wasilah, dengan doa, dengan sholawat, dengan membaca asmaul husna, asmaul mubarakah. Bagaimana itu hukumnya menurut agama? Silakan, hukumnya mubah, bahkan ada yang disunahkan. Ya, jadi masalah. Ini orang saking banyak doa, akhirnya kemudian dikasih satu kelebihan oleh Allah. Silakan. Mubah, bahkan dianjurkan kalau berdoa, bahkan kita disuruh dan diperintah oleh Allah untuk senantiasa selalu berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ini ada orang doanya dirinya asmaul husna saja, kemudian diberikan satu kelebihan oleh Allah. Boleh membaca asmaul mubarakah seperti membaca nama-nama Allah, seperti membaca nama-nama para nabi ataupun nama-nama para malaikat. Silakan, terjadi masalah. Boleh, boleh. Mubah. Ada orang ini salawat terus, salawat mariyahnya, salawat khawatiyahnya, salawat taqridiyahnya, salawat anwarnya, salawat laduninya, salawat nurnya, salawat tipnya, dan yang lainnya dibaca terus-terusan, akhirnya kemudian diberikan satu kelebihan oleh Allah. Boleh. Gak jadi masalah. Ini ada orang zikir terus-terusan, istighfar terus-terusan, zikir terus-terusan, baca Allah terus-terusan,
kemudian diberikan satu keistimewaan oleh Allah. Boleh seperti itu? Boleh. Apalagi kalau berzikir memang diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wallahu a'lam bimuradihi. Hei orang-orang yang beriman, dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak banyaknya. Wasabbihuhu, dan baca tasbihlah kalian kepada Allah, sucikanlah kalian kepada Allah, mensucikan kepada Allah, ya, bukratan wa asila, pada pagi hari, pada petang hari, mau malam, mau siang, silahkan, ayo berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dan berzikir hukumnya mubah dan bahkan disunnahkan, apalagi kalau zikirnya sudah sampai zikir bidah. Karena zikir itu ada 3 macam. Satu, ada zikir di lisan, zikir dengan lidah, zikir dengan mulut. Mulutnya komat kami enggak hati-hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kadang-kadang Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang baca asmaul husnanya, ya Malik, ya Kudus, ya Salam.
laporan sahabat, ya Rasulullah, ternyata orang-orang mukmin ini sudah banyak yang ziarah Rasulullah. Oh, bazuruha, maka kalian ziarahlah kepada kubur itu. Apalagi kalau kuburan para alim ulama itu disunahkan luar biasa, apalagi makam para wali-wali Allah yang kita anggap orang-orang yang luar biasa istiqomah dalam ibadahnya, menyebarkan agama Islam, itu hukumnya sunnah, bukan kita berarti minta kepada wali. Ya tolong wali songo, tolong kabulkan saya. Kata wali songo, saya gak punya apa-apa, maaf aja ya. Lu datang ke sini jauh-jauh, maaf aja saya gak punya apa-apa. Tapi kalau minta sekarang kepada Allah, di sini insya Allah itu, ya kan? Kenapa? Karena Allah selalu menurunkan rahmatnya di mana di tempat tersebut. Ya, ditinggali oleh para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, Allah akan menurunkan rahmat di situ. Di tempat-tempat ijabah, aku sama halnya dengan kita ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Kita bukan meminta kepada Kanjeng Nabi seorang makhluk, tidak punya apa-apa. Tetapi ketika Kanjeng Nabi memintakan ampunan kepada Allah untuk kita, wastaghfirullah Rasul la wajadullaha tawwab. Ketika Rasul memintakan ampun kepada kalian, maka ya kita akan menemukan kepada Allah dengan tawwaban. Allah akan menerima taubat kita, diampuni dosa kita karena doanya Rasul. Lah kalau sekarang Rasul sudah meninggal, apakah sama? Sama, karena Rasul tidak meninggal di dalam kuburnya. Tahu kepada orang yang datang kepada Kanjeng Nabi, tahu kepada orang yang selalu berbatasan kepada Kanjeng Nabi, tahu. Kenapa? Karena setiap malam Kamis di dalam satu kitab itu seluruh amalan-amalan makhluk ini diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi. Amalan-amalan umatnya selama satu minggu, ya itu diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi. Jadi tahu. Ketika kita membaca salam kepada Kanjeng Nabi, dijawab oleh Kanjeng Nabi. Kita kadang makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika datang ke makam Kanjeng Nabi ziarah, ya cukup berdiri agak lama, datanglah tangan mengusap dada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tidak meninggal di dalam kuburnya. Tahu. Jangan Nabi, para wali tahu. Ketika kita datang ke makamnya berziarah, tahu. Makanya kan kita selalu baca Faqumu wasfa'ubina ilal rahmani ansyakum. Wahai para wali makmum, engkau berdirilah kalian, wasfa'ubina, dan berikanlah syafaatmu, pertolonganmu kepada kami. Berikanlah syafaatmu. Kenapa? Karena para wali-wali Allah, para alim ulama, dia nanti akan diberikan syafaat, diizinkan oleh Kanjeng Nabi untuk mensyafaati orang yang datang kepadanya, orang yang dia sukai. Nah kalau kita sering datang ke makam para wali, dia tahu, ya dari mana? Masa berapa orang? Orang usia berikutnya, itu selalu tahu para wali. Nanti ketika di pada masa dia akan memberikan syafaatnya. Kita jalan ke makam para wali sama, ke makam para alim ulama, para kiai sama, ke makam orang tua kita aja orang tua kita tahu. Ya, orang tua kita tahu. Ya. Tapi kalau ziarah ke makam para orang kafir, tidak jadi masalah, boleh-boleh saja. Tetapi dia tidak akan memberikan syafaat, bahkan kita mendoakannya juga haram. Kenapa? Karena kafir. Paling kita ngambil tiba, ziarah mana nih? Kuburannya siapa? Abu Jahal misalkan. Kuburannya Abu Jahal, Abu Lahab misalkan begitu. Cukup berdiri saja, merenung itibar, begitu ya.
tuh nanti setelah siaran, oh dagangnya laris, oh setelah siaran harta bendanya berlimpah. Itu mah bonus dari Allah, bukan hasil dari wali. Wali udah meninggal, dan masa hidup pun para wali-wali dia tidak mempunyai harta benda yang banyak. Allah kenapa? Karena Allah sangat sayang kepada wali-walinya. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang rajin beribadah. Yang kita datang kepada orang-orang yang rajin ibadah, ya Allah nanti kasih. Waduh, ini orang rajin amat cara wali Allah. Ini orang rajin amat ngajinya. Ini orang rajin amat datang ke kiainya. Dikasih sama Allah. Kenapa? Karena Allah melihat walinya, bukan melihat kitanya. Sama Allah seperti itu. Nih contoh, anak kita ya punya teman, itu teman-teman anak kita baik banget sama anak kita, ya kan? Padahal kita nggak tahu tuh, si anak itu, si teman anak itu kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat, oh dia baik banget ya sama anak kita. Nah kata kita, nih cek, Tom, ini untuk kamu. Kenapa? Karena kita melihat dia ada teman kita, ya kan? Tapi sebaliknya ada anak ya apa namanya nempelin anak kita, ada anak merusak anak kita. Ini bukan kita kasih, awan gua ancam gitu. Tapi Allah tidak seperti itu kan? Tidak. Seumpamanya seadanya seperti itu, gitu. Maka itu tawasul. Nah, makanya alhamdulillah kemarin tuh ada yang begini, ya Allah, dengan wasilah saya cara kembang wali ya Allah, tolong sampaikan saya ya Allah, bisa sampai cara kembang kaki kami ya Allah. Alhamdulillah diijabah. Walaupun ada orang dia yang tak pernah ikut karena kesibukan luar biasa, tapi dia nih ya nyumbangin harta bendanya yang langsung ke saya, Pak ini tolong, ya saya nggak bisa ikut, tapi ini saya satu kursi untuk anak santri. Ya, ini padahal saya lah itu. Walaupun saya nggak ikut, tapi saya biayai anak santri. Alhamdulillah bisa ikut umroh. Kenapa? Karena keyakinannya yang tulus, ikhlas meminta kepada Allah. Ya, ada keberkahan ketika kita menziarahi orang-orang yang dicintai Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Makanya salah kalau kita jalan ke belakang wali. Tolong wali, dagangan saya supaya laris. Tolong wali, usaha saya supaya laris. Musyrik. Udah ada doa itu udah. Kita berdoa kepada Allah. Ya, ibaratnya nih, kalau orang yang udah dijamin sama Allah, seperti para wali-wali Allah, ini kan doa-doa luar biasa kan. Nah, kalau kita ziarah kali setempat, wah 24 jam. Itu di situ doa kalau kita apa namanya kumpul itu, waduh, gak bakal ketemu. Ketika kita doa, karena wadah itu sudah penuh, kita doa, dia udah lagi membawa tanggungannya itu kembali lagi ke kita. Kita doa untuk wali, muberannya kepada kita. Kenapa? Karena mereka sudah penuh, ada kehendak dari Allah. Itu kita berdoa, ya bentuknya kita doa, ya padahal itu untuk diri kita sendiri, begitu. Sama aja seperti kita baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ibarat apa? Udah penuh, nggak usah ditambah sholawat lagi, ditambah lagi, nggak usah. Kenapa? Karena udah penuh. Tetapi Allah merintahin, hei shollu, sholawat kamu kepada Kanjeng Nabi, wasallimu, baca salam kamu kepada Kanjeng Nabi. Ya kita nurut sama Allah, baca sholawat, baca salam. Ibarat pada udah penuhnya wadahnya udah penuh, ya kita baca sholawat dan salam, lubernya kepada kita. Maksudnya seperti itu. Ziarah wali semua, ziarah kepada orang-orang soleh. Nah seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan dengan hal-hal yang seperti itu, seperti berdoa, bertawasul, baca sholawat, baca hizib, dan yang lain-lain? Boleh, hukumnya boleh, bahkan ada yang disunahkan dan
mungkin saingan bisnis kita, mungkin tetangga kita yang dengki, atau mungkin siapa. Nah, itu membuat image yang tidak baik, menjadi prasangka buruk yang tidak baik. Ini kadang-kadang usaha lagi merosot, terus-terusan, dan terus kita datang orang pintar, Pak, aku atasan aja, kenapa? Oh, saingan Pak yang kirim. Wah, celaka itu. Orang kirim kagak apa-apa, ya itu udah dosa-dosanya berlipat. Makanya kalau datang orang ke dukun, maaf, orang-orang yang seperti itu 40 hari 40 malam doa kita tidak akan dijawab, dan 40 hari 40 malam sholat kita tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bukan malah menjadi baik, tetapi malah menjadi jelek. Kenapa? Persepsi kita sudah buruk sangka kepada orang. Begitu, kadang-kadang kan ini maaf zaman sekarang kan. Zaman sekarang seperti itu. Walaupun kalau seandainya seorang tersebut nih diberikan oleh Allah mata babi yang kayak penerangan lah, atau dikasih rokok lah begitu kalau istilah zaman sekarang. Tahu begitu orangnya, itu nggak boleh diucapin, nggak boleh disebutin. Kenapa? Haram. Kenapa seperti itu? Karena itu bisa termasuk bagian daripada namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Ya, udah doain aja, insya Allah. Ya, nah ini sebagai hati-hati kepada kita. Ini kadang-kadang langsung tetangga bapak tuh, yang kemarin keributan sama bapak gara-gara sampah dunia kan. Gitu kan, iya makanya ya itu pelakunya lah. Padahal cuma buang sampah doang, ini dituduh sama enggak macam-macam lah. Nah ini awal. Nah ini masalah sihir. Kalau orang mendapatkan amrul khair dari adat tersebut dengan cara sihir, maka otomatis itu hukumnya haram. Nah, adapun masalah sihir, sedikitnya ada 10 macam sihir. Ada 10 macam sihir yang diterangkan dalam kitab Fawaidul Makkiyah. Ya, di dalam kitab Fawaidul Makkiyah sampai 16. Dan di situ diterangkan masalah sihir. Dan sihir ini ada. Sihir ini ada. Dari mana dalilnya? No. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Harut wa Marut, ya kan? Itu menjadi fitnah ujian kepada manusia. Karena Harut wa Marut ini menurut sebagian ulama tafsir adalah malaikat yang dia ingin berubah menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia itu kenapa dipilih menjadi khalifah di muka bumi? Padahal kan manusia itu suka yasfikul dima, menumpahkan darah, suka bermusuh-musuhan
setan, derajat iblis. Jadi manusia itu masya Allah. Makanya orang yang gagal adalah bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain, tetapi orang yang gagal adalah orang yang bisa memerangi hawa nafsunya, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jihad yang paling besar bukan jihad memberontak manusia, membom sholat, bom diri, bukan, tetapi jihad yang paling utama yang sesungguhnya adalah mengalahkan hawa nafsu, jihad akbar. Nah ini harus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta ingin menjadikan manusia diberikan syahwat, dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena untuk menguji, mengetes apakah kuat atau tidak dia jadi manusia. Pada awal-awalnya dia kuat. Kalau siang hari pada subuh dia turun ke bumi berupa manusia, berbuat harus komal. Kalau malam menjelang maghrib dia naik ke langit dengan membaca di situ Al-Fatihah. Dia naik ke langit menjadi malaikat. Itu terus-terusan berlanjut seperti itu. Apa aktivitasnya? Mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Nah, kenapa mengajarkan ilmu sihir? Karena sebagai ujian kepada manusia. Ujian bagaimana? Karena pada zaman itu ilmu sihir sudah merajalela, terutama di Bani Israel, sehingga orang-orang percaya kepada dukun-dukun, tidak percaya lagi kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi kan zaman sekarang kan hampir kembali lagi seperti itu, ya kan? Ya. Nah ini makanya di dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah ya diterangkan masalah sihir. Bahkan ada dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam membahas tentang sihir. Nah, ada kriteria 10 macam kriteria sihir yang diterangkan di dalam kitab Fawaidul Maqi. Yang pertama ada dinamakan dengan sihir simia. Sihir simia. Sihir simia itu apa? Sihir simia adalah sihir yang dapat menghasilkan sesuatu amrul khariqun bil adat dengan cara khosiat tanah, khosiat batu, khosiat keris, khosiat wafat, khosiat. Pak, ini dapatnya larisnya. Alhamdulillah ada laris. Kenapa? Nih khosiat combong. Ini katanya kan sebagai pengasihan. Ini dari mana dapatnya? Wah, pokoknya ada lah. Berapa ini mahal lah. Masa nggak ada mahalnya? Gimana sih? Nih khosiat batu ini pengasihan. Itu pakai khosiat. Apa? Itu termasuk sihir simia. Termasuk sihir simia. Maaf yang pakai batu harus hati-hati. Kalau nggak kuat, kasih saya aja nggak apa-apa, buat misalnya. Bener serius. Dengan khosiat batu, khosiat tanah, khosiat keris, khosiat. Jadi seolah-olah batu itulah yang mendatangkan sesuatu, batu itulah yang bisa menolak sesuatu. Awas, itu sihir simia. Lo kan pakai batu, iya, pakai batu, banyak batu saya, sekantung. Ada yang masih orang pakai, ini tadi dikasih baru tadi, pandan Sumatera. Kalau sekarang pandan Sukabumi, karena ada di Sukabumi. Ya, pengen dipakai. Benar kan, macam-macam kan ya. Ini katanya kalau pakai ujung Sulaiman ini pasti pokoknya tumbuh semua dah. Ujung Sulaiman. Apalagi merah delima. Batu apa cukai, batu kotak. Kemudian apalagi itu macam-macam lah banyak ya. Dengan khosiat batu ini khasiat, katanya khosiat. Salah. Kalau dalam ilmu tadi itu kata khosiat itu jangan
digantung, wah ini wasiatnya pokoknya kalau dibawa pokoknya bisa hilang. Ini kalau dibawa dia nggak tempat ditembak. Wasiat keris. Jangan. Kenapa? Keris ya keris aja. Beda. Beda. Ya. Dia tidak bisa mendatangkan sesuatu, tidak bisa menolak sesuatu. Apapun itu. Nah ini, kalau kita mendapatkan sesuatu perkara yang di luar adat kebiasaan dengan cara wasiat, misalkan wasiat tanah atau wasiat batu atau wasiat yang lain, seperti apa? Ini wasiatnya kalau kita punya buntut kadal cabang dua, itu kalau nyambung gak bakalan ribut yang tua sama yang muda katanya. Tapi tetap aja begitu kata tua. Kenapa? Karena bukan itu. Nah, kalau orang yang menetapkan seperti itu, apa? Hati-hati. Nah, kalau dia mendapatkan sesuatu perkara di luar adat kebiasaan dengan melalui wasiat itu dinamakan sihir yang akidahnya harus lurus. Lah bagaimana kalau misalkan tabarukan? Bedo kalau tabarukan mah. Karena kalau tabarukan itu cuma ngalam barokah, tetap yakin kepada Allah. Kayak dulu seperti Sunan Giri dikasih tanah sama orang tuanya, Maulana Ishaq akan mendirikan pesantren dengan sama tanah yang diberikan oleh Maulana Ishaq. Dicari itu tanah, kenapa tabarukan? Siapa yang ngasih? Orang tuanya. Siapa? Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Abadi. Tuh, dan Kanjeng Nabi ahli ibadah. Ya kan? Dikasih kan segenggam tanah yang harus sama tuh kalau dia mau istiqomah di situ. Diakui. Sehingga dicari tempat-tempat barulah yang sama tanahnya itu dengan diri. Sama seperti siapa? Di sini di Garut, Prabu Kian Santang, Sunan Bonang Rohmat Suci, Sunan Rohmat Suci. Dia dikasih tanah sama gurunya. Kalau kamu pengen yang dimasukkan ke kotak atau gede, ya. Kalau gede ini bergoyang, berarti tanah itu cocok untuk kamu, kata gurunya. Maka kelilipan Prabu Kian Santang atau Sunan Rohmat Suci yang ke Sumedang, ke Subang, daerah sekitar itu, tapi tetap tidak ada yang cocok. Begitu datang di Godok, di Gadok, Garut itu bergoyang gendengnya. Artinya di situlah maka dia berdesa, di situlah syiar Islam. Begitu. Ya, ini maka tabarukan. Gak jadi masalah, seperti banyak sih santri-santri cariin datang ke Abah Musuh dulu, Pak, saya ingin bikin pesantren, tapi saya minta tanah di sini, Pak, diizinin nggak? Boleh. Berapa? Tabarukan. Boleh, nggak apa-apa. Banyak yang ambil tanah. Kenapa? Karena di rumah itu dulu-dulunya itu sebenarnya nggak sepi santri. Asal jangan 1000 meter aja diambil, jangan. Bahaya. Jual. Kalau sekedar sih boleh nanti ambil ke tempat itu.
Nah, minum sate, insya Allah brojol. Ya brojol pasti brojol. Kalau nggak tahu pasti sesat. Brojol juga. Susah-susah. Nah, itu kan beda kalau orang kiai sama kita kan beda kan ya. Kalau kiai kan tiap hari doa, terus kenapa? Nggak lepas dari aspek. Makanya dikalungin aspek. Nggak lepas dari aspek. Waduh, ini aspek dikalungin. Jangan dikalungin. Nah itulah, jadi yang pertama adalah ada sihir simia. Sihir simia adalah menghasilkan dengan cara mendapatkan amrul khariqul adat dengan jalan khosiat tanah, misalkan khosiat batu, khosiat keris, khosiat kelapa dan yang lain-lain. Itu termasuk sihir simia. Bukan tanahnya yang salah, bukan batunya yang salah, bukan kelapanya yang salah, bukan kerisnya yang salah, bukan. Tapi akidah kitanya yang kurang benar, begitu. Yang kedua ada yang dinamakan dengan sihir himia. Sihir himia ini adalah ingin mendapatkan khariqul adat, amrul khariqul adat dengan memakai perjalanan dengan cara perbintangan di langit sehingga dia dapat menentukan jalan ke depannya, kebahagiaan di depannya, bahkan bisa mengetahui hati seseorang, bahkan dia bisa dengan perantaraan ilmu menuju ya dan yang lain-lain. Itu sama sihir intinya. Kalau kita yakin etikat seperti itu musyrik. Kalau yang sekarang itu dinamakan ilmu zodiak. Kalau sekarang itu dinamakan ilmu antropolog. Hei, hati-hati lu. Kenapa ini taunya tahu monyet? Ini taunya tahu tikus. Ini taunya tahu babi. Ya, nanti bulan depan bintangnya bintang anu. Awas, hati-hati kalau kamu bintangnya anu, jangan percaya, jangan mengetekatkan. Tapi kalau untuk warning, boleh, supaya lebih hati-hati. Bukan bintangnya yang salah. Buat apa disalahin tikusnya, disalahin monyetnya, disalahin kambingnya, jangan. Kata kambing, gua nggak tahu apa-apa kok disalahin, ya kan? Kata bintang, gua nggak apa-apa kok disalahin. Nah, tapi jangan pakai nekat dengan melalui bintang, misalkan gitu nih, besok kan bulan apa? Bintangnya anu, zodiaknya anu, kamu ini begini-begini. Itu kadang-kadang ada yang takut. Kenapa? Karena saking percayanya terhadap ramalan itu. Tapi kalau untuk waspada saya, silakan, boleh, tidak masalah. Tapi jangan mengetikan. Ya. Nah itu dinamakan sihir kimia. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau kita kan ini masya Allah, zaman sekarang ini bintangnya kamu Libra, ini bintangnya kamu Lion, ini bintangnya kamu anu. Nah, wah macam-macam dah. Kemudian takut, ya, jangan mengetekkan. Itu termasuk sihir ilmiah. Lalu boleh apa enggak? Yang namanya ilmu tidak jadi masalah dengan catatan akidahnya. Makanya ada satu ilmu kamu tahu itu namanya kitab Abu Masyar Al-Falaki. Makanya sebagian ulama mengatakan belajar ilmu falak seperti itu, Abu Masyar Al-Falaki mengatakan haram jika akidahnya belum kuat. Kenapa? Umur orang itu bisa dihitung. Nama kamu siapa? Rudi, misalkan Rudi, oh dan itu. Nama ibunya siapa? Ya itu.
Tetap kalau dia selamat umur 4 tahun, dia awas hati-hati umur 7 tahun. Kalau 7 tahun dia selamat, awas mati umur 12 tahun. Kalau umur 12 tahun, nanti awas umur 34 tahun. Nah, kalau sudah melewati 34 tahun, nanti bisa mencapai umurnya 70 tahun lebih. Katanya begitu, menurut Abu Mansur. Dan sekarang udah 38 berarti lewat. Alhamdulillah. Yang gak senang juga lah. Gak tahu kan umur kita kan? Ini mana? Bisa dihitung kan? Itu yang hamil siapa? Ada yang hamil. Ini perempuan apa laki-laki? Kan dia ini catat. Tahu ya? Insya Allah tahu. Nah, siapa nama ibunya? Ini hari apa? Hari apa? Itu. Saya berapa? Oh, ini laki-laki. Ini perempuan. Ada. Ya, kakak sakti kan? Sakti kan? Enggak sakti. Karena ada ilmunya. Ini yang calon siapa-siapa nih? Kayak seperti itu. Nah, kayak ketahuan begitu. Ini Real sama Barcelona nih. Ini akan tanding nih. Apa yang begitu? Maaf, orang sono. Ditungguin jam 1 malam. Sholat isya belum. Ntar aja katanya. Nanggung. Ya, ini itu. Mana yang mana? Real Madrid. Dihitung jamnya jam berapa, harinya hari apa itu. Warnanya pakai warna apa? Itu. Ini pasti benar. Ada kok. Kalau dia mau judi, ada kayak